Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan telah menanamkan begitu banyak potensi, telah menanamkan begitu banyak talenta dalam hidup kita. Tahukah saudara sekalian bahwa potensi dan talenta itu tidak boleh kita diamkan, tidak boleh kita pendam, tetapi talenta itu harus kita kembangkan agar talenta itu berguna untuk kepentingan kerajaan sorga. Yang setuju katakan amin. Nah, itu sebabnya saudara-saudara kita kembali akan melihat dari perumpamaan Yesus tentang hamba yang diberi talenta. Dan biar kita langsung fokus saja kepada beberapa ayat untuk bagaimana rencana agung Tuhan dapat tergenapi dalam hidup kita. Lihat di dalam Matius 25 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Matius pasal 25 ayat 19 mulai sampai 23. Perhatikan firman Tuhan. Lama sesudah itu, pulanglah tuan atau pemilik talenta hamba-hamba itu. Lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Dan tuan yang mengadakan perhitungan digambarkan daripada Tuhan Yesus sendiri. Lihat ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Dia menghasilkan 5 talenta. Dari 5 talenta yang dipercayakan menjadi 10 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lihat apa respon daripada sang Tuan. Ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Lihat bagaimana tuan ini disenangkan oleh apa yang dilakukan oleh hamba ini ketika dia mengembangkan talentanya. Apa berikut yang dikatakan? Tuannya berkata, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Hamba ini bukan cuma menyenangkan, tetapi dia juga ikut dalam kebahagiaan daripada tuannya. Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Mari kita lihat ayat 23, kita baca sama-sama apa respon Tuan ini kepada hamba yang dapat 2 dan jadi 4. Mari baca sama-sama, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Terus, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang apa? Besar. Terus, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Tidak ada hamba yang tidak diberi talenta. Minimal ada hamba yang diberi 5, ada yang diberi 2, tapi minimal 1. Jadi kalau ada saudara yang berkata, Pak, saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak punya kelebihan banyak. Kelebihan saya cuma 1, Pak. Kelebihan berat badan. Dan orang berkata sekarang katanya, hanya dengan menggelengkan kepala, kita bisa kurus. Loh, apa bisa begitu? Iya. Anda menggelengkan kepala setiap kali Anda ditawarin untuk makan. Anda gelengkan kepala. Percayalah, pasti kurus. Pak, saya nggak bisa nyanyi. Pak, saya nggak bisa khotbah. Saya nggak punya banyak kelebihan, saya biasa-biasa, saya average seperti kebanyakan orang. Dengar baik-baik saudaraku, semua kita telah diberi Tuhan talenta dan potensi yang dahsyat dan ajaib. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Saudara mungkin bertanya, Pak, apa talenta yang saya terima dari Tuhan? Tahukah saudara sekalian, minimal kalau sampai hari ini kita masih hidup, kita masih bernafas, dan kita tidak sampai di kuburan,
Ini juga anugerah talenta yang Tuhan beri, percayakan buat kita. Katakan haleluya. Ya. Nah, termasuk waktu dalam hidup kita. Semua orang di dunia ini, tidak peduli apakah dia pandai atau bodoh, apakah dia seorang yang kaya atau miskin, semua diberi talenta, waktu yang sama, kesempatan yang sama. Satu hari berapa jam? 24 jam. Biar orang beli arloji mahal sekali, tetap jamnya sama dengan yang jam, cuman harga murah, saudaraku. Itu artinya semua kita diberi talenta, waktu yang sama. Katakan amin. Tenaga. Minimal setiap kita punya tenaga. Dan ini juga talenta. Dan juga uang, berkat yang Tuhan beri. Dan saya percaya semua saudara adalah orang-orang yang sangat-sangat diberkati. Juga termasuk kepandaian, keahlian yang saudara miliki. Nah, semua kita itu telah diberi Tuhan talenta yang begitu ajaib. Ayo ucapkan dengan nyaring bersama-sama, dalam hidup saya ada banyak talenta. 2, 3. Dalam hidup saya ada banyak talenta. Nah, sekarang pertanyaan begini, saudaraku. Saudara mau enggak menyenangkan hati Tuhan? Sang pemilik talenta. Siapa mau mensenangkan hati Tuhan? Nah, kalau saudara mau senangkan hati Tuhan, enggak cuma sekedar nyanyi seperti tadi pujian yang kita katakan, yang ku mau hanya menyenangkanmu. Tetapi rupanya, lihat respon daripada Tuhan ini. Ketika dia tahu bahwa hambanya yang diberi 5 talenta dan 2 talenta mendapatkan hasil laba karena mereka mengembangkan talenta mereka. Maka tuannya bersuka cita. Dan akhirnya lebih lagi mempercayakan perkara-perkara lebih dahsyat. Dan mereka hidupnya diubah. Masuk dalam semua yang tuannya nikmati. Siapa yang mau benar-benar menikmati apapun yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Ayo kembangkan talenta dalam hidup kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Judul khotbah hari ini adalah kembangkan talentamu. Expand your talents. Tuhan suka kepada hamba dengan 5 talenta dan 2 talenta. Karena mereka mau mengembangkan, menjalankan talenta. Sementara Tuhan marah. Dan Tuhan mengambil talenta itu dari hamba yang cuma dapat 1. Kenapa? Bukan karena cuma dia dapat 1, tetapi karena dia memendam dan tidak mau mengembangkan talentanya. Dengar baik-baik. Sorga, hati Tuhan akan begitu senang buat saudara. Kalau kita kembangkan semua talenta dalam hidup kita. Yang setuju, katakan amin. Saudara, istri saya, Ibu Shirley, ketika kami mulai menikah, saya tahu dia seorang wanita yang sangat mindernya bukan main. Pemalunya bukan main. Jadi saudaraku, kalau orang terkadang salah mengerti, dipikir sombong, padahal sebetulnya dia begitu minder. Bahkan saking parahnya. Saudara tahu ketika kami menikah, dan saya harus khotbah di sebuah gereja, tentu yang khotbah harus duduk di bangku paling depan. Karena tidak pernah dan jarang sekali yang khotbah duduk di bangku paling belakang. Ya kan? Atau mungkin sekali-sekali kita rubah saja, saudaraku. Nah, Anda tahu apa yang terjadi? Saya bilang sama istri saya, ayo duduk di depan sama saya. Setelah menikah. Dia enggak mau. Dia berkata, biar saya di belakang, saya jadi pendoa syafaat. Berarti yang duduk di belakang-belakang itu adalah para pendoa syafaat, saudaraku. Ingat ya, doa. Jangan lihat Facebook, saudaraku. Nah, saking mindernya. Ada begitu banyak hal yang betul-betul membuat saya kaget. Dan saya berdoa dan Tuhan berkata, engkau harus kembangkan, bantu kembangkan potensi, talenta dalam hidup istrimu. Saya sudah berkali-kali bicara sama dia. Tapi rasa takutnya, rasa mindernya, begitu membuat dia tidak berani melakukan apapun juga. Sampai satu hari ada seorang hamba Tuhan. Ketika mendoakan istri saya. Hamba Tuhan ini mulai bernubuat dan dia berkata, aku melihat dalam hidupmu ada
kotak hitam. Dan di dalamnya ada begitu banyak permata-permata yang sangat indah dan bernilai. Tapi sayangnya kotak itu masih tertutup rapat. Buka kotak itu. Dan Anda tahu singkatnya, akhirnya saudaraku, selesai itu isi saya tanya, apa artinya? Saya berkata, lihat, dalam hidupmu ada begitu banyak permata. Ada banyak potensi-potensi yang luar biasa. Buka. Dan Anda tahu saudaraku, saya ajar dan saya kemudian berkata, apa kira-kira yang paling kamu suka? Dan saya melihat kesukaan istri saya itu baca buku, saudaraku. Kalau dia baca buku, misalnya buku yang tebal 500 halaman, 2 hari atau 3 hari akan selesai. Dan dia begitu enjoy sekali baca buku. Kalau saya baca buku, halaman depan langsung ke belakang, saudaraku. Kalau menarik, baru saya baca dari depan sampai belakang habis. Lalu saya berkata, oke, itu minimal yang menjadi suatu kelebihanmu. Saya berikan beberapa buku-buku yang bagus. Dia baca. Dan saya jadi pendengar yang baik, saudaraku. Lalu kemudian dia punya juga hobi, yaitu menerjemahkan. Karena dia dari sastra Inggris, istri saya, saudaraku, dan dia dilatih untuk menerjemahkan. Dulu di Indonesia juga beberapa pelayanan minta menerjemahkan buku dari bahasa Inggris ke Indonesia. Dan saya berkata, coba belajar terjemahkan. Sudah tahu, dia mulai lakukan. Dia mulai buka kotaknya. Dan minimal mulai terbuka. Dan mulai terbuka. Dan permata demi permata mulai muncul. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Sampai 1 hari, dalam tanda kutip, untuk membuka kotak itu, perlu 1 hal. Bahasa Jerman kunonya, dicongkrokno. Sudah tahu dicongkrakkan itu bagaimana? Junior coba ke depan sini. Mau tahu apa itu arti bahasa dicongkrakno? Sudah tahu. Kamu maju ke depan sini, ya. Baju putih-putih kayak malaikat, silakan. Ya, duduk berdiri di ujung sana. Ya. Lu kok, berdiri. Ya, sudah tahu apa itu dicongkrakno? Kurang ujung lagi. Dicongkrakno itu adalah dorong sekali. Thank you. Ketika 1 hari ada tamu di gereja ini, orang Amerika. Jelas tidak bisa bahasa Indonesia. Apalagi bahasa Jawa juga nggak bisa, saudaraku. Apa yang terjadi tiba-tiba, yang teman yang biasa menerjemahkan berhalangan. Saya dorong istri saya, kamu harus yang menerjemahkan. Sudah tahu apa yang terjadi? Mau naik mimbar saja, keringat dingin. Berkali-kali saya tahu, saudaraku, dia panik. Berkali-kali saya tahu dia begitu stres. Saya doakan dalam nama Yesus, pengurapan Tuhan menyertai. Maju. Apa yang terjadi, saudaraku? Di awal ketika dia menerjemahkan, kacaunya luar biasa. Karena saya tahu, saudara, karena demam panggung. Tapi, saudaraku, akhirnya dia mencoba. Dia mulai memberanikan diri. Dan mulai di awal-awal masih gagap. Di saat kemudian mulai lancar. Dan Anda tahu, terbuka kotak itu. Dan hari ini sih saya, semua permata-permata dalam hidupnya, potensi-potensi dalam hidupnya, sebagian sudah mulai bersinar. Dan akhirnya jadi berkat bagi banyak orang. Kalau saudara tanya kepada saya, Pak, apa tujuan gereja ini? Saya percaya sebenarnya saudara harus mengerti bahwa kerinduan hati Tuhan dan hati saya sebagai gembala, agar saudara ke gereja ini tiap minggu, tiap bulan, bertahun-tahun, saudara tidak cuma sekedar hanya setia dan duduk manis dan jadi jemaat yang terus engkau setia. Kesetiaan saudara bagus, tetapi sebenarnya bukan itu tujuan utamanya. Saya percaya tujuan yang Tuhan taruh buat setiap kita, gereja ini biar menjadi sebuah coach atau pelatih dan menjadi tempat pelatihan
di mana setiap saudara kami bantu agar semua kotak-kotak potensi yang masih tertutup terbuka lebar, dan akhirnya engkau akan jadi berkat dimanapun saudara berada. Yang setuju katakan haleluya. Saudara, dengar baik-baik. Enggak cukup saudara cuma jadi Kristen yang tiap minggu datang dan tidak berbuat apa-apa. Tuhan mau membuat setiap saudara bergerak jadi pasukan tentara Tuhan. Engkau jadi berkat dimanapun kau berada. Yang mengerti, katakan amin. Nah, saudara sekalian, saya begitu senang kalau melihat saudara. Pada akhirnya, dimanapun kau berada, engkau bisa jadi berkat bagi banyak orang. Engkau bisa menolong orang ketika kau di sekolah, ketika saudara di pekerjaan, dan engkau akan jadi berkat. Dan itu adalah suatu kebahagiaan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Siapa mau mengembangkan talenta dalam hidupnya? Siapa mau kotak yang masih tertutup dibuka dalam hidup saudara? Yang mau, kata bersama-sama, amin. Nah, saudaraku, paling tidak hari ini saya mau membantu saudara dengan beberapa langkah-langkah praktis. Dan kalau Anda kerjakan ini, saya yakin saudara akan menjadi orang yang dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Saudara tidak perlu lagi bingung harus telepon pendeta ketika engkau melihat ada orang yang butuh didoakan. Saudara nggak perlu lagi bingung untuk kemudian minta pendeta datang untuk mendoakan mereka yang sedang bermasalah. Kami rindu melatih setiap saudara. Pada akhirnya saudara benar-benar bisa menjadi berkat dimanapun. Rahasia yang pertama, mengembangkan talenta adalah miliki tujuan hidup yang mulia. Ucapkan bersama saya 2, 3. Miliki tujuan hidup yang apa? Yang mulia. Saya mau tanya buat saudara. Tuhan ini yang punya talenta. Waktu dia mau pergi kepada negeri yang jauh, dia itu memberikan, mendonasikan talenta-talentanya, ataukah Tuhan ini menginvestasikan talentanya? Enggak jawab, saudara. Diberi cuma-cuma atau diinvestasikan? Investasi. Buktinya apa? Kalau diberi cuma-cuma, waktu tuannya balik, ya sudah. Enggak terjadi apa-apa. Tetapi Tuhan ini menginvestasikan. Katakan sama keras, investasi. 2, 3. Dan Anda tahu, orang yang menginvestasikan sesuatu, pasti dia mengharapkan ada sebuah tujuan, ada sebuah yang namanya planning. Untuk apa? Supaya investasinya tidak rugi, tapi investasinya menghasilkan. Kata bersama saya, menghasilkan. 2, 3. Nah, Anda harus tahu, Tuhan tidak memberi kita talenta, tetapi dia menanamkan modal. Dia menanamkan investasi. Dia menaburkan benih potensi-potensi dalam hidup kita. Dan ingat, Tuhan mau kita mempertanggungjawabkan. Dan mari kita mengerti, berarti setiap potensi dalam hidup kita, waktu kita, keuangan kita, keahlian kita, semua yang ada dalam hidup kita, ada sebuah tujuan yang mulia yang Tuhan tetapkan. Apa itu? Seorang yang punya tujuan hidup yang mulia, percayalah hidupnya tidak akan pernah bosan. Hidupnya akan exciting terus. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Paulus, rasul ini punya banyak masalah. Banyak mengalami aniaya. Tapi dia tahu tujuan hidup yang mulia. Dia tahu persis supaya harus apa. Tujuannya saya hidup di dunia ini. Lihat dalam Filipi 1 ayat 22. Filipi 1 ayat 22 Paulus berkata apa? Yuk baca sama-sama Filipi 1 ayat 22. 2, 3. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Apa? Itu berarti keras, bagiku bekerja, memberi buah. Lihat dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. But if I live,
I can do more fruitful work for Christ. Jika aku hidup di dunia ini, siapa yang masih hidup? Katakan amin. Ya, hanya orang yang tidak hidup yang tidak bisa amin. Katakan haleluya. Saudara dan saya diberi Tuhan masih kesempatan hidup. Bukan cuma sekedar untuk supaya cari duit. Bukan cuma sekedar hanya untuk mendapatkan nafkah. Tetapi supaya bekerja memberi buah. Do more fruitful work for Christ. Bekerja berbuah bagi Kristus. Inilah tujuan yang mulia. Apa beda antara pekerjaan dengan panggilan? Apa beda pekerjaan dengan calling kita? Dengan destiny kita? Dengan destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita? Pekerjaan adalah apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Itu pekerjaan. Besok saudara-saudara kerja, dan itu adalah pekerjaan saudara. Tapi dengar baik-baik. Betapa hidup ini sia-sia. Kalau saudara cuma tahu pekerjaan, tapi Anda tidak tahu betapa Tuhan punya tujuan calling destiny besar dalam hidup kita. Apa itu panggilan? Apa itu destiny? Itu adalah rencana Tuhan. Kata bersama saya, rencana Tuhan. 2, 3. Yang harus kita lakukan di balik pekerjaan kita. Saudara, kalau hidup saudara hanya cuma untuk kerja, percaya, hidup saudara akan kayak robot. Besok bangun pagi-pagi, terlambat bangun dan di depan rumah sudah bunyi bel mobil. Din, 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 din. Jemputan kerjaan. Bangun cepat-cepat, gosok gigi cepat-cepat, nggak sempat mandi. Langsung lari bawa tapau, saudara. Lalu kemudian masuk ke dalam mobil, tidur lagi. Begitu bangun, nyampe ke tempat kerjaan, turun kerja. Ada yang 6 jam, ada yang 8 jam, ada yang 10 jam, ada yang 14 jam. Makan siang sebentar, makan malam, kemudian naik mobil lagi, kemudian tidur lagi. Dibangunkan temannya, sudah sampai depan rumah, turun dari mobil, masuk rumah, mandi, makan, tidur lagi. Besok bangun, dempet bel mobil lagi, bangun lagi. Hidup kita cuman kayak seperti itu, muter. Saudara, lama-lama hidupmu akan seperti boring. Nah Pak, kalau gitu apa lebih baik saya tidak kerja? Salah juga. Alkitab berkata, siapa yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Tetapi di balik pekerjaan saudara, ada calling besar, ada rencana Tuhan, supaya di tempat pekerjaan, semua saudara adalah utusan kerajaan sorga. Cuman satu orang. Kalau saudara adalah di tempat kerjaan saudara adalah utusan kerajaan sorga. Dari caramu kerja, orang bisa lihat. Yang lain malas-malasan, saudara kerja rajin, maka orang kan tahu engkau pengikut Yesus. Ada yang tepuk tangan, saudara. Yang lain kerja sambil terus gosip ria, menjelekkan orang lain dan sebagainya. Anda berbeda, Anda kerja terus memuji Tuhan dan menceritakan bersaksi kebaikan Tuhan. Yang lain kerja wajahnya cemberut, sudah kerja dengan sukacita. Lama-lama yang lain tanya, Cik, kamu wajahmu sukacita kenapa? Karena aku ikut Yesus. Wow, hebat ya. Kamu punya persoalan enggak? Saya punya persoalan. Tapi buat apa susah? Ada Yesus yang memberi kekuatan dan pertolongan. Orang itu akan ikut saudara ke gereja. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Yang lain kerja tidak jujur. Saudara kerja dengan jujur, Anda kerja menjadi teladan, maka saudara, Anda akhirnya menjadi saksi Tuhan.
dan engkau akan mendoakan mereka yang sedang punya persoalan, engkau bisa memberi nasihat, dan engkau memenangkan jiwa-jiwa, dan engkau bawa pada Yesus. Itulah destiny, itulah tujuan ilahi yang harus kita miliki. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Saudara ingat bagaimana 6 tempayan, tempat pembasuhan kaki yang ada di pesta perkawinan Kana. Sudah bertahun-tahun hanya jadi tempat pembasuhan kaki. Hari itu Yesus upgrade. Yesus mulai, saudaraku, naikkan kegunaannya. Untuk apa? Memberi minum kepada banyak orang di pesta. Di mana air berubah jadi anggur yang terbaik. Ingat bagaimana tongkat Musa selama 40 tahun dipakai oleh Musa mengembalakan kambing domba yang ada di Midian. Tetapi Tuhan upgrade tongkat itu. Sehingga tongkat itu di tangan Musa dan di tangan Tuhan menggembalakan 3 juta bangsa Israel. Dan tongkat Musa dipakai sebagai sarana mujizat demi mujizat dinyatakan. Ingat bagaimana perahu Petrus yang sudah bertahun-tahun dipakai hanya untuk menangkap menjala ikan. Apalagi malam itu dia gagal, tidak dapat 1 ikan pun. Tapi waktu ketemu Yesus, Yesus berkata, bolehkah aku pinjam perahumu? Boleh guru. Ayo bertolak agak sedikit daripada danau itu. Dan di situ Yesus mengajar firman kepada orang banyak. Dan Anda tahu terjadi dari perahu yang biasa hanya untuk dicari, untuk cari uang, cari ikan. Di-upgrade oleh Tuhan dengan sebuah tujuan ilahi. Untuk apa? Menyampaikan kebenaran. Memberkati banyak orang. Pak, tapi kalau saya masih dalam persoalan, Pak. Saya kemudian mau jadi berkat bagi orang lain. Lah saya sendiri punya banyak persoalan. Dengar baik-baik. Kalau engkau tunggu engkau tidak punya persoalan dan engkau baru mau menjadi berkat, enggak akan pernah engkau jadi berkat. Petrus pun semalam enggak dapat ikan apa-apa, tapi dia rela dipakai Tuhan perahunya. Apa yang terjadi? Tuhan akhirnya setelah selesai berkata begini, bye-bye Petrus. No. Yesus berkata apa? Ayo ke tengah danau. Ngapain Tuhan? Tebarkan jalamu. Alkitab berkata ikan banyak sampai 2 kapal nyaris tenggelam. Anda tahu kalau kita jadi berkat bagi orang lain dulu, bagi kerajaan sorga, urusan kita pribadi, kebutuhan kita, masalah kita pribadi, dia akan bereskan, dia akan selesaikan more than enough. Jangan tunggu masalah keluargamu selesai baru kau mau dipakai Tuhan. Jangan tunggu kalau kau sudah jadi orang kaya raya baru kau mau dipakai Tuhan. Jangan tunggu kalau semua masalahmu udah beres baru kau mau melayani. Tidak. Justru dalam keadaan seperti hari ini, kalau kau serahkan perahu hidupmu kepada Tuhan, dia upgrade hidup saudara. Bukan cuma untuk hal cari duit, tapi untuk kerajaan sorga. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Siapa yang hari ini datang tidak bawa handphone dan tidak punya handphone, angkat tangan. Oh enggak ada. Oke, siapa yang datang bawa handphone, coba ambil handphone saudara. Ambil handphone saudara, jangan takut, jangan takut. Tidak akan ada persembahan untuk handphone. Tidak akan ada tantangan untuk handphone, oke? Ambil handphone saudara, ya ambil, bukan lihat Facebook, ambil aja. Oke? Coba angkat handphone saudara, angkat handphone saudara. Oke, nggak ada alasan untuk pamer handphone, ya. Tapi saya mau tanya sama saudara. Saudara, handphone Anda ini Anda bawa kemana saja? Kemana-mana. Kemana-mana itu maksudnya apa? Kemana saja? Kemana? Makan dibawa nggak? Bawa. Ke gereja dibawa nggak? Bawa. Kemudian, maaf, ke WC dibawa tidak? Kemana-mana Anda bawa. Ya kan? Bahkan survei membuktikan sekarang rata-rata manusia setiap kali ke kamar kecil disurvei semakin lama sekarang. Ngapain saudaraku? Tahu sendiri saudara. Nah, saya mau tanya sama saudara.
Kenapa handphone ini Anda bawa kemana-mana? Kenapa yuk? Karena berguna. Loh ya Pak ya? Karena bermanfaat. Ya Pak ya? Karena memberikan sebuah hasil yang Anda terima. Betul nggak? Nah saya mau tanya sama saudara. Handphone yang di tangan saudara sekarang ini apakah handphone saudara pertama seumur hidup? Enggak. Handphone saudara pertama dulu merek apa? Apa? Merek Mukidi? Tidak ada handphone merek Mukidi. Merek apa? Nokia. Apalagi? Motorola. Dulu handphone Anda yang pertama, sekarang kemana? Sudah di tengah sungai Pak. Anda buang. Kenapa? Karena sudah tidak lagi bermanfaat untuk hari ini. Dengar baik-baik. Yesus pernah bilang begini, kamu adalah garam dunia. Dan jika garam itu menjadi tawar, untuk apa lagi gunanya? Nggak ada gunanya. Selain dibuang orang dan diinjak-injak. Saudara, Anda mau dibuang dan diinjak-injak orang tidak? Enggak kan? Saudara mau seperti handphone ini, Anda dibawa kemana-mana. Karena Anda berguna. Anda memberikan sebuah kegunaan. Saudara sekalian, itu sebabnya hari ini miliki sebuah tujuan mulia. Saudara tidak cuma cari duit. Saya berdoa dalam nama Yesus, Anda menangkap ini. Dan sejak hari ini, hidupmu akan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, miliki passion atau gairah yang berkobar-kobar. Kata bersama saya passion, 2, 3. Kata bersama saya gairah, 2, 3. Yang berkobar-kobar. Saya yakin sebenarnya tidak mudah bagi hamba yang terima 5 talenta untuk mengembangkan jadi 10. Pasti ada tantangannya. Tetapi kenapa dia berhasil menghasilkan laba 5 dan jadi 10? Kenapa yang 2 bisa jadi 4? Saya percaya karena mereka mengerjakan itu dengan passion, dengan gairah, dengan semangat. Nah dengar baik-baik saudaraku. Apapun yang kita lakukan dengan perasaan gak suka, apapun kita lakukan dengan perasaan benci, pasti tidak akan mendapat hasil yang bagus. Tapi apapun yang kita kerjakan dengan passion, dengan gairah, dengan cinta, dengan semangat, akan memampukan kita, membuat kita mengeluarkan kemampuan-kemampuan yang terbaik dalam hidup kita. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya para suami-suami, biasa kalau istri masak enak, tapi hari itu tidak enak. Cek hati istrimu. Pasti dia masak dengan tidak cinta. Dia lagi kesel. Makanya masakannya berubah. Tapi kalau orang melakukan apapun dengan passion, dengan gairah, dengan cinta, dahsyat. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara, saya melihat orang melakukan apapun itu pasti ada motivasinya. Nah, saya perhatikan ada 4 macam motivasi. Ada motivasi orang melakukan sesuatu itu karena ada apanya. Atau ucapkan bersama saya, karena ada apanya. 2, 3. Contoh nih, contoh. Saya mau tanya sama saudara. Saudara mau kerja di tempat kerjaan saudara karena ada apa? Halo, ada apa? Ya ada gaji. Kalau kira-kira nggak ada gaji, saudara mau kerja nggak? Nggak mau. Ya kan? Nah, tapi lihat. Ada orang ada apanya, tapi kadang-kadang bisa kendor. Dapat gaji tapi malas-malasan kerjanya. Nah ada motivasi yang kedua. Orang melakukan karena orang lain. Kata bersama saya karena orang lain. 2, 3. Saudara kerja, Anda melakukan banyak hal karena orang lain. Karena Anda tahu Anda menghidupi orang-orang yang Anda cintai.
Anda kerja susah payah karena Anda mau yaitu menyenangkan orang yang kau cintai. Dan ada juga orang bekerja karena orang lain. Melakukan apapun karena orang lain. Termasuk apa? Bukan orang yang dia kasih, tapi persaingan. Dan Anda harus tahu ternyata terkadang banyak orang sekarang persaingannya mengerikan sekali. Bukannya bersaing bagus untuk menunjukkan hasil bagus-bagusnya, tapi malah saling menjegal. Dan itu mengerikan. Tapi mari kita belajar persaingan yang sehat. Itu sebenarnya akan membuat kita bergairah. Buktinya apa? Lihat begitu Samsung mengeluarkan Samsung yang keberapa? 7. Ya kan? Wih, langsung Apple keluarkan apa? iPhone 7. Dan Anda tahu sudah berlomba terus. Bahkan katanya iPhone 7 itu kena air nggak apa-apa. Bahkan sampai katanya tenggelam ke dalam air kedalaman 50 meter, handphonenya nggak apa-apa, nggak mati. Orang yang punya mati. Lihat persaingan itu akan membuat sebuah yang namanya mau menjadi yang terdepan. Apalagi motivasi. Ada orang melakukan sesuatu itu karena motivasinya mau mengejar impian. Oh, saya punya impian ini, saya punya impian ini. Tapi saya mau tanya, begitu impiannya tercapai, kendor lagi enggak? Kendor. Tapi Anda tahu, ada satu orang kalau termotivasi karena passion atau kesukaan. Dia melakukan apa yang menjadi kesukaannya. Dia melakukan karena suka, karena cinta. Wow, Anda kan tahu hasilnya dan kekuatannya luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Lihat Kidung Agung pasal 8 ayat 6 sampai 7. Raja Salomo bilang begini. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Meterai itu seal yang tidak boleh dilepaskan. Lihat, karena cinta kuat seperti maut. Ucapkan bersama saya, cinta kuat seperti maut. 2, 3. Cinta kuat seperti apa? Lihat, cinta itu punya kekuatan. Punya gairah. Apa itu? Kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api. Seperti nyala api Tuhan. Ayat yang 7, yuk baca sama-sama ayat 7. 2, 3. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Terus, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kenapa? Karena kalau orang sudah passion, sudah punya gairah, maka tidak ada apapun dan siapapun bisa menghentikan dan menghanyutkan. Karena dia akan terus dan terus dan terus punya passion yang kuat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Pertanyaannya sekarang, apa itu passion? Passion adalah apa yang bisa membuat Anda tersenyum. Apa yang bisa membuat Anda bahagia. Itu passion. Kalau orang contoh, ya kan, main musik sambil wajahnya cembetut. Saya yakin itu dia melakukan bukan karena passion. Tapi kenapa? Terpaksa. Tapi kalau orang sambil main musik, mukulnya bukan kayak mau mukul mertua, saudaraku. Mukulnya sambil senyum, sukacita. Dia main, dia betot itu bass atau gitar, itu dengan cinta. Bukan kayak lagi mau meremas-remas wajah daripada musuhnya. Anda tahu apa yang terjadi? Orang akan tahu, oh dia melakukan karena passion. Saudara sekalian, apa itu passion? Apa yang Anda lakukan sesuai dengan bakat saudara. Apa itu passion? Apa yang rela Anda lakukan walaupun tanpa dibayar. Gak ada bayarannya loh. Oh gak apa-apa, saya suka kok, karena itu hobi saya. Bahkan seringkali orang kalau demi passion bukan
karena enggak ada uang yang akan dibayar, tapi malah rela membayar. Apa itu passion? Apa yang kita suka bicarakan. Kalau tiap hari bicaranya shopping, passionnya shopping. Dan orang nggak begitu, saudara, apa yang kita harus lakukan? Taruh dia bagian penjualan, saudara. Itu. Orang kalau tiap hari bicaranya soal olahraga, lihat itu passionnya, olahraga. Nah, passion itu juga apa yang membuat saudara bisa sampai lupa waktu. Ngerjakannya tuh sampai nggak ingat waktu. Lulu, ternyata sudah sekian jam nggak selesai. Itu passion. Nah, beberapa istri itu mengeluh begini, Pak, suami saya Pak main game terus Pak. Dan suami saya berkata itu passion saya. Maaf saudaraku, menurut saya itu passion yang ternyata tidak bermanfaat. Oh, bermanfaat kok Pak. Bagi dirimu sendiri. Oh Pak, saya bisa ikut kejuaraan. Kalau saudara memang mau niat jadi kejuaraan dan Anda mau dapat hadiah dari kejuaraan main game, silakan. Tapi kalau sampai kemudian main game dan lupakan istri, lupakan anak, lupakan kerjaan, enggak ke gereja dan sebagainya, itu namanya passion yang salah. Nah coba lihat, sekarang gini. Passion itu bisa enggak diarahkan kepada yang positif? Bisa enggak? Bisa enggak? Ini dia. Orang kebaktian ke gereja, kalau dengan passion atau tidak dengan passion, ketahuan tidak? Ketahuan. Ya kan? Kalau dia kebaktian gini terus. Mulai ke belakang terus lihat jam. Itu apa? Tidak dengan passion. Lama sekali itu pendeta gendut dia. Kalau tidak selesai ya. Tapi kalau orang dengan passion, kebaktian, lalat lewat pun dia nggak pernah hiraukan. Saudara, nah sekarang begini, kalau saudara bisa lakukan apapun yang positif, talenta yang Tuhan beri dengan passion, percaya deh, hidupmu akan sukses, hidupmu akan di atas rata-rata. Dan hidup kita akan jadi orang yang jadi berkat bagi banyak orang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Saudara suka makan sushi? Suka sushi? Makan sushi, bukan Bu Susi, bukan. Sushi, makanan Jepang. Saudara tahu? Ada satu restoran sushi yang ternyata terbaik di seluruh dunia. Itu di mana? Betani Cafe Pak, bukan. Di Tokyo, Jepang. Walaupun di Jepang sendiri ada ribuan restoran sushi yang lain. Di semua negara yang lain sekarang ada banyak restoran-restoran sushi. Tapi Anda tahu, restoran Sukiyabashi Jiro adalah restoran terbaik sushi di seluruh dunia. Dia dapat sampai 3 star. Sudah tahu 3 star itu adalah top of the top. Penghargaan bagi restoran. Sementara banyak restoran 1 aja nggak dapat. Dapat 2 itu jarang. Apalagi kalau bisa dapat 3 bintang. Dan Anda tahu ternyata restoran Sukiyabashi Jiro adalah restoran yang terletak di basement perkantoran di Tokyo. Dan hanya punya 10 kursi. Berapa kursinya? 10. Dan restoran ini menyajikan 20 macam jenis sushi. Dan setiap orang harus membayar harga $300 per orang. Dan pemiliknya Jiro Ono akan melayani langsung sendiri di depan customer. Dan customernya tidak bisa pesan apapun karena tidak diberi menu. Mereka hanya duduk manis, menikmati menunggu Jiro Ono memberikan apapun. Dan waktu dimakan, itu sushi terbaik di seluruh dunia. Anda tahu apa terjadi? Itu menjadi restoran yang dikejar oleh banyak orang. Sampai untuk bisa makan di sana. Itu harus reserve tempat.
minimal 1 bulan sebelumnya. Itu pun antri. Dan mereka hanya buka untuk reserve. Hanya melalui telepon, hanya di setiap bulan hanya tanggal 1. Tanggal yang lain mereka tidak mau terima telepon untuk pemesanan tempat. Sudah tahu apa yang spesial dari rumah makan Susi ini? Pemiliknya Jiro Ono berkata begini, rahasia kesuksesan saya adalah setelah memutuskan apa yang ingin Anda kerjakan, Anda harus fokus. Kata bersama saya, fokus. Anda harus mencintai pekerjaan Anda. Kata bersama saya, mencintai. Jangan pernah mengeluh dengan pekerjaan Anda. Anda harus menyerahkan seluruh hidup Anda untuk menguasai apa yang Anda kerjakan. Itulah rahasia sukses. Lalu Jiro Ono berkata, aku tidak pernah benci dengan pekerjaanku, tetapi aku mencintai pekerjaanku, dan aku menyerahkan hidupku untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaanku. Dan meskipun aku sudah berusia 85 tahun, aku tidak ingin pensiun, karena inilah pekerjaan yang aku cintai. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara tahu, kalau orang dunia saja melakukan apapun dengan passion, hasilnya dahsyat. Saya baca di artikel yang lain, untuk bisa melamar kerja di restoran Sukiyabashi Jiro ini. Dan kalau ini Jiro Ono terima, setelah berbagai seleksi yang tidak mudah, maka orang itu pegawai baru. Hanya untuk menyiapkan ketannya atau nasinya untuk Susi itu. Dia harus belajar 4 tahun lebih. Tidak boleh pegang yang lain. Hanya belajar masak nasinya. Sampai persis cocok seperti apa yang Jiro Ono mau. Dan dia kerjakan. Katanya ada teman yang pernah cerita. Waktu sekali masuk di mulut dan dimakan, serasa surga. Saudara, ayo, hari ini passion saudara apa? Yang positif. Lakukan dengan cinta. Kalaupun hari ini apa yang kau kerjakan tidak dengan cinta, ayo kembali sekarang lakukan dengan cinta. Lihat hasilnya beda, katakan amin. Ada orang tanya sama saya, Pak Lukas dulu khotbah, gak pernah capek, kelihatannya seger terus. Saya ketawa. Kalau saya khotbah melakukan pekerjaan, saya pasti capek. Tapi Anda tahu, saya khotbah inilah passion saya. Kalau Anda tahan duduk di depan, saya akan berani sampai jam 5 sore. Tapi saya minta Lydia yang gantiin saya, saudaraku. Jujur, saudara. Orang ya kalau sedang melakukan passionnya, terkadang lupa waktu. Itu sebabnya gini, sekarang alihkan passion saudara, tujuannya yang mulia, untuk jadi berkat. Contoh, ada orang itu passionnya jadi promotor, promosi. Dia kalau bisa promosi itu bisa hebat luar biasa. Dia bisa cerita, membuat orang tertarik untuk beli barang. Nah itu talenta. Amin. Loh ada yang talenta gitu, jual barang itu talenta. Ya. Saudara kalau jual barang pinternya luar biasa. Dia bisa cerita, begini cerita sampai orang dari tidak mau sampai mau. Ya kan? Saudara bisa alihkan tuh hal yang positif. Yang pasti jangan jual istri. Jangan jual suami saudara, ya toh. Tapi Anda bisa cerita tentang Yesus. Tidak ada yang amin. Anda bisa promosi gereja ini di luar. Dan kau bawa jiwa-jiwa. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Ada orang itu passionnya begini. Passionnya itu sudah tahu. Kunjungan. Pergi kunjungan ke rumah-rumah. Ke rumah sakit. Itu bagi dia itu fun sekali. Nah. Saudara-saudara ayo. Kalau Anda passionnya Anda ke rumah sakit. Bukan untuk check up.
Saudara mendoakan orang lain. Ayo gunakan untuk cari jiwa. Kami akan bekali saudara, latih saudara bagaimana mendoakan orang sakit. Dan lihat akan ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Katakan amin. Ada saya tahu beberapa teman passionnya suka ngasih makan bagi orang yang homeless. Ya kan? Dan kerjakan terus. Untuk jadi berkat. Pak, saya nggak punya passion untuk ke homeless Pak. Tapi sudah punya passion, keuanganmu banyak, support. Bicara support, diam semua, saudara. Amin, saudara. Saudara, mari kita belajar. Lakukan semua dengan semangat passion yang berkobar-kobar. Yang ketiga, miliki semangat belajar secara konsisten. Kata bersama saya, semangat belajar. 2, 3, semangat belajar. Ingat ya, Tuhan itu mempercayakan kepada 3 orang hambanya talenta dalam jumlah yang berbeda. Kenapa? Menurut kesanggupannya. Bukan kesanggupan si tuan, tapi kesanggupan si hamba. Hamba ini besar kapasitasnya. Bisa terima 5, dikasih 5. Dia cuma 2, kasih 2. Dia cuma 1, dikasih 1. Dan Anda harus tahu, sebuah kapasitas itu. Lihat itu tadi yang tuannya ngomong apa? Engkau telah setia dalam perkara kecil, akan percayakan perkara besar. Dan Anda tahu, jadi kapasitas dari kecil bisa besar. Itu apa? Bisa dikembangkan. Dan itu melalui apa? Proses belajar. Sebuah pepatah bilang begini, never stop learning, because life never stop teaching. Jangan pernah berhenti belajar. Karena hidup ini tidak pernah berhenti mengajar kita. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dengan zaman perubahan yang semakin cepat. Kalau kita berhenti belajar, maka kita berhenti bertumbuh. Tetapi kalau kita terus belajar dan punya semangat belajar, percayalah saudara akan terus bertumbuh. Dan pepatah berkata, learning, leading. Belajar akan membuat saudara menjadi pemimpin yang terdepan. Yang setuju katakan amin. Saya pernah lihat di Filipina, ada nenek-nenek umur 80 tahun, lulus SD. Saudara mungkin kata, lucu diketahui. Enggak, keluarganya bangga sampai pemerintah Filipina memberi penghargaan. Murid SD tertua lulus. Kenapa? Karena nenek itu terlalu miskin untuk bisa sekolah. Waktu dia masih muda, waktu sudah semakin tua, agak makmur, dia punya tetap semangat belajar. Yesus berkata apa? Lukas 6 ayat 40. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Murid nggak bisa melebihi guru, betul? Oke, tapi lihat kalimat berikutnya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya, kata bersama saya, tamat pelajarannya, 2, 3, akan sama. Bahkan bisa mengalahkan gurunya. Orang kalau tamat pelajarannya berarti apa? Dia mau terus punya semangat belajar. Percaya gini saudara, Anda sudah temukan tujuan mulia. Kerinduan hatimu sudah bagus. Anda sudah melakukan dengan passion. Gak cukup, Anda harus terus mau belajar. Upgrade kemampuan saudara. Ingat lagi, Anda berhenti belajar, Anda berhenti bertumbuh. Saya berdoa dalam nama Yesus, kita tidak pernah berhenti bertumbuh. Kita terus berkembang dalam anugerah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, talenta itu nggak cuma cukup hanya talenta, harus di-upgrade. Sebelum saya lanjutkan, kita akan saksikan sebuah klip ini. Di China ada seorang wanita China. Ternyata dia tahu bakatnya waktu SMA. Tapi dia tidak berhenti bertumbuh. Dia belajar dan Anda tahu, sekarang dia dikenal dengan keahlian yang sangat aneh. Kita saksikan klip berikut ini. Seorang wanita Tiongkok yang pernah terkenal karena bisa menulis bersamaan dengan kedua tangannya, kini dapat menulis bersamaan dengan kakinya pula. Sejak dikenal 1,5 tahun yang lalu, Chen Xiyuan berpikir jika ia dapat meningkatkan kemampuannya. Dengan berlalunya waktu, ia sadar ia dapat mengontrol otot kakinya juga agar dapat menulis.
Dengan pena kaligrafi di kedua tangan dan disematkan ke kakinya juga, masing-masing dapat menuliskan baris berbeda dari sajak 4 baris klasik Tiongkok. Namun, Chen yang merupakan ibu dari seorang anak itu berkata, menulis dengan keempat lengannya membutuhkan konsentrasi tinggi, sehingga ia menjadi lelah setelahnya. Saat Anda menulis 4 baris berbeda dari sajak atau 4 hal berbeda di waktu yang sama, ini membutuhkan energi banyak dari otak Anda dibandingkan dengan menulis satu sajak. Jadi otak saya lelah. Chen berkata ia telah mengunjungi ahli otak dan seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok yang dua-duanya berkata bagian yang menghubungkan otak kiri dan kanannya lebih berkembang daripada orang biasa. Jika saya dilahirkan dengan talenta ini, saya harus bekerja keras untuk mengeksplorasi semua talenta dan potensi saya, menggunakan dan mengembangkannya ke titik terbaik agar dapat menolong orang-orang dalam kehidupan sehari-hari atau hal-hal yang lebih berguna. Mungkin ini dapat membawa hasil baru dalam pendidikan atau penelitian sains. Saya pikir ini sangat berguna. Chen juga menantang dirinya untuk menulis karakter Mandarin dan huruf alfabet secara bersamaan. Meskipun ia berpikir bahwa lekukan dalam huruf alfabet jauh lebih sulit daripada goresan dalam karakter Mandarin. Chen menemukan bakatnya secara tak sengaja saat ia berada di SMA. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Nanti pulang coba praktek semua. Tapi minimal setelah kita temukan bakat kita, belajar kembangkan. Satu hari ada seorang anak, seorang penebang kayu. Anak putri ini diajar ayahnya untuk bisa menebang kayu juga di hutan. Bertahun-tahun ayahnya memberi pelajaran, ini loh nak, pohon jenis gini bisa buat untuk tiang rumah. Pohon jenis gini nggak bisa. Pohon jenis gini bagus untuk jadi perabot rumah. Pohon begini nggak bisa, ini cocoknya cuma jadi kayu bakar. Suatu hari papanya meninggal. Sedih si anak wanita ini. Maka dia mau merantau. Dia naik kapal dan tiba-tiba di tengah kapal, di tengah laut, badai menghantam. Kapalnya pecah dan dia terdampar di sebuah pulau. Ternyata pulau itu adalah pulau nelayan. Dan singkatnya para nelayan menolong dia, menampung dia, dan di situ wanita ini belajar, diajar bagaimana cara membuat saudaraku jala dengan baik. Lalu juga diajar untuk bagaimana menjala ikan dengan baik. Dan dia senang. Tapi ternyata di pulau itu yang kecil itu tidak ada pemuda. Semuanya orang-orang sudah tua. Sebentar dia sadar dia belum menikah. Maka dia mau merantau lagi. Dia naik kapal. Kena badai lagi. Pecah lagi kapalnya. Dia terdampar, ditolong oleh seorang keluarga lain. Ternyata itu keluarga ahli, yaitu membuat tenunan kain. Membuat kain dari serat-serat pohon. Dan kemudian dibuat. Si anak wanita ini belajar membuat kain dari tenunan. Saudaraku, yang terbaik. Dan ternyata setelah dia mahir, orang tua keluarga itu menyayangi dia. Tapi sekali lagi dia sadar, dia tidak mau di situ terus. Dia merantau lagi, naik kapal, dan mencapai sebuah pulau yang besar. Dan di sana dia dilihat seorang wanita yang cantik. Banyak pemuda-pemuda naksir sama dia. Tapi baru beberapa hari di tempat itu, di pulau besar, gempa dahsyat terjadi. Dan apa yang terjadi saudaraku? Tsunami datang. Dan banyak rumah roboh. Dan semua rusak. Dan hanya sekian ratus orang yang bertahan. Dalam keadaan begitu saudaraku, kelaparan. Termasuk wanita ini. Maka pemimpin daripada pulau itu bingung bagaimana, apa yang harus dikerjakan. Wanita ini berkata pada pemimpin pulau itu, Pak, supaya bisa survive, bagaimana kalau saya ajari semua penduduk, terutama yang laki-laki, untuk mencari ikan. Loh, tapi kami enggak punya jala. Saya ajari Pak, dilatih buat jala, semua, ratusan orang buat jala. Wah, cepat selesai, banyak jala. Semua dilatih bagaimana cara menangkap ikan. Dan hasilnya semua kenyang makan ikan. Kepala pemimpin daripada pulau itu senang.
Tapi kita kedinginan, tidak punya tempat tinggal. Mari Pak, semua selate pergi ke hutan. Dan mereka pergi hutan, dan ini wanita mengajar, ini pohon jenis ini cocok untuk perabot rumah, ini cocok untuk tiang rumah, dan sebagainya. Dan Anda tahu bagaimana terjadi. Dan akhirnya melalui pertolongan wanita ini, akhirnya kota itu kembali dibangun, rumah-rumah didirikan. Tapi tidak punya kain, tenang Pak, selate semua para wanita untuk cari serat-serat daripada kayu di hutan, dan dibuat sudah kain untuk selimut, untuk tempat perteduhan, dan sebagainya. Maka semua penduduk kota pulau itu sangat kagum dengan wanita itu. Kan karena kekagumannya, maka kepala pemimpinnya, dia punya seorang anak pemuda yang tampan sekali. Dan akhirnya dinikahkan dengan wanita itu. Dan mereka menikah. Dan di hari pernikahan semua penduduk kaget. Wanita itu pakai baju pengantin terbaik yang pernah mereka lihat. Kenapa? Wanita itu menenun sendiri. Dia buat pakaian pengantinnya. Karena dia mahir buat pakaian itu. Dan akhirnya mereka nikah dan bahagia sampai selamanya. Selesai ceritanya, saudaraku. Apa makna kisah ini? Apapun yang kita pelajari, pasti akan ada manfaatnya. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu lihat. Mungkin hari ini gak berguna, tetapi suatu hari mungkin bisa menyelamatkan hidup kita dan hidup banyak orang. Jangan pernah berhenti belajar. Kenapa? Karena tidak ada orang yang bisa menolong orang yang tidak mau belajar. Tetapi dengar baik-baik, tidak ada orang yang bisa menghentikan orang yang terus mau belajar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang keempat, yang terakhir, miliki keberanian untuk melangkah. Saudara sudah kenali tujuan mulia. Anda sudah tahu yang namanya passion. Anda sudah tahu yang namanya terus mau belajar. Tapi kalau Anda tidak berani melangkah dan tidak mau terus melangkah, dan kau terhenti ketika banyak tantangan, saudara tidak akan pernah bisa kembangkan potensi saudara. Terkadang tanda kutip, Tuhan perlu jongkrokno seperti tadi isi saya. Saudara, di tengah-tengah situasi dan kebutuhan apa yang ada, Anda harus tahu, setiap need kebutuhan itu termasuk calling yang sedang Tuhan tawarkan dalam hidup kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saat tidak ada orang mau menjemputi jemaat, dan ketika tiba-tiba gereja berkata, siapa yang mau melayani dalam bidang penjemputan? Dan Anda tahu kebutuhan itu adalah calling, dan Anda serahkan hidupmu. Percaya, ketika Anda berani melangkah, Tuhan akan buka banyak hal dalam hidup saudara. Saudaraku, mari kita belajar ayat yang terakhir. Yakobus 2 ayat 20. Alkitab berkata apa? Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman atau impian atau goal tanpa perbuatan, tanpa action, tanpa berani melangkah adalah iman yang kosong. Saudara, berani melangkah. Kata bersama saya, berani melangkah. 2, 3. Berani tinggalkan zona nyaman kita. Apa itu zona nyaman? Semua ketakutan Anda, semua rasa minder saudara, semua rasa puas saudara. Ayo kembangkan talentamu. Berani melangkah. Pak, saya cuman bisa sedikit Pak main musik. Cuman satu chord. Apa itu? C. Yang lain gak bisa Pak. Kunci yang lain gak bisa. Bisa Pak yang lain. Apa? Kunci Inggris. Ya gak apa-apa. Saudara. Tapi Anda mulai berlatih. Dan engkau akan jadi berkat. Saudara sekalian, siapa di sini yang suka makan lobster? Banyak yang gak angkat tangan. Sekali lagi, siapa yang suka makan lobster? Itu yang tidak angkat tangan rohani sekali. Saudara tahu? Lobster itu bagaimana cara dia mengembangkan badannya semakin besar. Anda tahu bahwa cakang atau rumah daripada lobster itu ketika dia kecil, rumahnya akan mengeras dan gak bisa bertumbuh besar. Bagaimana caranya? Lobster yang hidup di laut, dia punya naluri untuk semakin besar.
Gimana caranya? Dia cari batu karang di dalam laut. Dia benturkan dengan keras cakang rumahnya. Sehingga crack pecah. Maka lobster itu keluar dari rumahnya yang sempit. Masih soft. Tapi dia makan banyak. Tambah besar. Mengeras. Jadi cakang yang keras. Tapi masih kecil. Dia pecahkan lagi, dia benturkan kepada yaitu batu karang. Dan pecah. Dia keluar lagi, tambah gede. Dia semakin keras. Dia pecahkan lagi, tambah besar. Dan begitu sudah besar, akhirnya berakhir di atas meja makan. Di Chinatown, Saudara tahu? Perlu keberanian keluar dari semua zona nyaman kita. Pak, saya nggak bisa doa, Pak. Perlu kita latih doa. Pak, saya nggak berani doa makan. Pak, ampun, doa makannya nggak berani, saudara. Pak, saya nggak berani untuk konseling orang. Kami akan latih saudara. Pak, saya nggak berani mendoakan orang kerasukan setan. Saya lari, bukan setan yang lari, Pak. Kami latih saudara sampai setannya harus lari. Dan bukan Anda yang lari. Saudara sekalian, itulah gereja. Tujuan ilahi. Supaya semua jemaat, nggak cuma tiap minggu duduk diam. Tapi engkau terlibat, jadi berkat dimanapun kau berada. Kesimpulannya apa? Senangkan hati Tuhan dengan terus mengembangkan talenta. Dan teruslah menjadi berkat melalui segala talenta yang sudah Tuhan beri. Bagaimana caranya? 4 hal. Yuk kita baca sama-sama 4 hal ini. 4 poin. 1, 2, 3. Miliki tujuan hidup yang mulia. Ingat, gak cuma hidup hanya untuk cari duit. Tapi ada calling, ada tujuan yang mulia yang Tuhan tetapkan. Yang kedua, miliki passion atau semangat yang berkobar-kobar. Kerjakan semuanya dengan passion, dengan cinta, dengan semangat. Yang ketiga, miliki semangat belajar secara konsisten. Gak ada orang bisa tolong kita kalau kita tidak mau belajar. Tapi tidak ada orang bisa hentikan kita kalau kita mau terus belajar. Yang keempat, miliki keberanian untuk melangkah. Saudara sekalian, jangan pernah takut lagi. Berani melangkah. Ibarat tadi lobster. Dia harus berani sakit. Dia pecahkan cakang rumahnya. Tujuannya apa?